Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aja, apa kabar? Ketemu lagi dengan Klen. Hari ini saya mau memantau Kak Siva yang sedang memasak. Ini masak apa, Nduk? Pisang goreng. Bikin pisang goreng. Pakai resep dari mana? Bayut. Mbah Yu tuh diajarin Mbah Yu. Jadi ini resep turun temurun sejak zaman dahulu kala dan sekarang diturunkan ke Kak Siva. Pinter. Jadi perempuan memang wajar kalau bisa masak gitu deh ya. Lanjut kan tuh, kreativitas semacam ini memang perlu dipupuk terus agar ketika sampai sudah mahir memasak, suatu saat bisa saja punya resto, punya kafe, warung, apa-apalah. Yang penting berkecimpung dalam bidang kuliner. Pisang apa ayo ini? Candi. Pisang candi. Buat pisang goreng, pisang candi. Adonannya apa saja tadi? Tepung terigu. Tepung terigu terus ditambah Gula. mm-mm, Garam. tepung terigu, gula, garam. Jadi sudah bisa menakar ya, garamnya berapa, gulanya berapa. Pinter terus seperti itu, jangan kendor untuk terus belajar memasak. Ibu Samben itu juga jago masak kan. Jadi resep-resep leluhur kita itu harus terus dilestarikan. Memang banyak ragam, memang banyak resep. Orang bisa saja membuat pisang goreng pun dengan cara yang berbeda-beda. Tapi yang biasa dilakukan oleh keluarga kami memang ya sebatas seperti ini. Jadi tidak pakai yang ribet-ribet ini itulah. Tidak pakai komposisi-komposisi yang mungkin sering kita temukan di menu-menu terkini, menu-menu kekinian yang ditambahkan inilah itulah. Tapi resep kami cuman sederhana. Tepung terigu ditambah sedikit gula, sedikit garam, diadon pakai air, sudahlah. Beres, tinggal memotong-motong pisang, kemudian menggorengnya di dalam minyak panas. Sampai sudah merasa aku kok suka masak ya, itu kapan tuh? Mulai sadar itu. Mulai kapan? Kelas berapa? Kelas berapa mulai sadar bahwa aku kok jadi suka masak ya? Kelas 4, jadi 1,5 tahun yang lalu ya, hampir 2 tahun yang lalu. Kak Siva sadar bahwa ia punya sesuatu dalam dirinya terkait dengan bidang kuliner, sudah mulai cinta masak. Sudah sering sih sebenarnya dia masak macam-macam menu, tapi kenapa malu-malu gitu yang mau di syuting. Nah mulai sekarang seperti ini. Jadi selain sampai bisa berekspresi, terus hasilnya itu bisa didokumentasi. Kapan ini akan jadi lebih berguna kelak ketika Kak Siva sudah besar, sudah dewasa kelak, terus melihat lagi dokumentasi proses memasak yang dimulai sejak kecil begini akan terasa beda gitu loh ya. Oh biar aku sih usia segini ternyata sudah jago masak. Itu pentingnya kita mendokumentasikan setiap peristiwa yang dihadapi dulu ya. Setiap peristiwa yang dialami, apakah itu terkait dengan hal-hal yang dipelajari seperti ini atau peristiwa lain. Jadi dengan adanya dokumentasi kita bisa merunut kembali sejarah masa lalu kita kelak. Akan jadi ceritaan juga buat anak cucu begitu. Udah biarkan dulu sementara, jangan diaduk-aduk terus agar tidak lepas kulitnya. Pinter gitu tuh. Berapa pisang tadi yang dipakai? Tiga biji pisang diiris kecil-kecil seperti ini. Mbak juga memang kalau makan pisang goreng lebih suka yang kecil-kecil begini. Kalau yang utuh seperti pisang goreng zaman dulu itu Mbah Yut, Mbah Canggah itu ibunya Mbah Yut. Kalau jualan pisang goreng memang pisang utuh, cuman dibelah udah gitu saja. Tapi kalau untuk anak-anak zaman sekarang itu kegedean ya, memang satu biji aja udah kenyang, cuman secara menghadapinya kalau harus makan sekaligus utuh begitu kayaknya enak gitu.
Nah, saya juga kebetulan suka yang dipotong-potong kecil-kecil seperti ini. Walaupun nantinya ketika makan ini bisa saja lebih dari satu kalau di total, tapi kan makannya sedikit-sedikit, tidak kelihatan langsung utuh. Tunggu sampai benar-benar kering. Ya nggak apa-apa, minyaknya harusnya banyak, tapi mengingat kondisi sekarang minyak sedang langka, ya nggak apa-apa dengan minyak sedikit. Yang penting kita berusaha untuk menjaga agar kualitas gorengan ini sama bagusnya dengan ketika menggunakan banyak minyak. Cirinya tuh kalau minyak sedikit segini kan langsung lengket ke wajan tentu ya. Jadi memang harus sesekali walaupun nggak terlalu sering dibolak-balik. Kalau minyaknya banyak otomatis akan terapung. Jadi tidak ada kesempatan pisang ini akan lengket di wajan. Itu saja sih bedanya. Tapi masalah hasil akhirnya juga kalau kita mengusahakan ini dengan benar, hasil akhirnya akan sama kok. Minyak sedikit, minyak banyak. Yang penting bagaimana caranya mengakali keterbatasan minyak. Yang dua belum di, ini saya jingkat karena terpercik minyak, spontan jingkat. Tinggal satu itu yang belum. Kalau sudah terbalik gitu udah nggak usah disentuh-sentuh lagi sampai nanti kering. Yang bagian sebelah barat belum. Ya, ini nih, ini yang ini. Ya, yang itu belum. Oh sudah ya, sudah dibalik. Ya. Sudah, biarkan dulu, jangan diaduk-aduk karena ketika sampai mengaduk otomatis akan menekan. Ketika menekan akan keluar cairan yang membuat itu kosong-kosongnya muncul. Cairan pisang, cairan ini keluar dari pisang itu kan rasanya manis. Manis berarti dalamnya ada gula, otomatis jadi memungkinkan banget untuk jadi hangus, jadi nggak cantik. Begitu Kak Siva, nanti saya mau review hasilnya. Saya mau ulas hasilnya nanti seperti apa ketika sudah diangkat. Sudah penasaran, aromanya sudah tercium kocok-kocok dari sini. Mungkin kocok-kocok di rumah hanya bisa membayangkan bagaimana aromanya, tapi ya seperti umumnya pisang goreng lah, aroma khasnya, aroma khas pisang digoreng itu sama saja di mana-mana. Sedap banget. Bagaimana dipantau kembali apakah ada bagian bawah yang hangus. Cara memegang sutilnya yang kelihatan memang perlu belajar. Nah, seperti itu. Diintip saja, kalau memang belum kering ya sudah dibiarkan. Ini apanya yang kurang pas ya? Apa apinya kurang gede dikit mungkin ya? Biar tidak terlalu lama terendam di dalam minyak. Coba diketiin sedikit saja. Nah, kalau terlalu lama terendam di dalam minyak, proses pematangannya juga akan lama. Proses pematangan lama membuat pisang cepat lunak dan akhirnya mengeluarkan cairan itu. Logikanya seperti itu ya. Jadi memang panasnya harus pas agar apa? Selain pisang cepat matang juga, terus lapisan tepungnya juga kering dan tidak sampai jadi benyek karena kelamaan terendam dalam minyak. Itu saja, gak apa-apa. Ini ilmu semacam ini akan banyak sifat dapatkan selama proses belajar. Nanti ketika membuat lagi pisang goreng pasti akan jadi lebih baik dibanding yang hari ini. Kenapa? Kak Siva sudah belajar banyak hal. Mengapa pisang ini jadi hangus? Karena banyak faktor yang Mbah sebutkan tadi, antara lain karena kelamaan terendam di dalam minyak panas, terus nggak segera kering, mengingat apinya juga tidak terlalu besar. Nah, nggak apa-apa tuh, itu risiko, Nah, nanti pada penggorengan berikutnya usahakan belajar dari yang ini agar tidak hangus lagi. Tapi hangusnya cairan pisang ini enak banget kok ya, semacam karamel. Apalagi nanti ketika sudah diangkat kemudian dibubuhkan apa tuh, meses, terus pakai nggak punya meses, pakai apa? Pakai susu ya, kucurkan susu. Nah, diangkat karena nanti kalau kelamaan hangus. Jadi apinya sebaiknya dibesarkan ya, ya.
tapi nggak terlalu besar juga. Mengapa? Karena minyak hanya sedikit. Jadi memang perlu menakar, perlu melihat kemungkinan itu. Apa tanda-tanda ketika api terlalu besar? Ini ngendeng itu menguap, jadi uapnya tuh banyak banget, jadi terlalu besar. Oke, silakan segera cemplungkan bagian berikutnya. Jangan dilempar ya, karena ada sendok, jadi jangan khawatir, jarimu tidak akan terkena minyak. Terus udah diamkan, jangan disentuh-sentuh agar tidak berubah ini ya lapisannya. Nah, berapa macam jenis kue yang sudah pernah dibuat oleh Kak Syifa? Selain pisang goreng apa saja? 1 pisang goreng, 2 terang bulan, 3 martabak pernah bikin enggak? Apa ya, sampai sering kok bikin seperti ini. Kue leker. Nah. Oh, lain waktu dipraktikkan ya, karena Mbak belum pernah nyuting yang itu. Kita biarkan dulu. Nah, itu kan ya, ketika masih baru dicemplungkan kemudian sampai ke goyang posisinya, nah ini tertinggal. Mengapa? Adonannya masih basah. Sebaiknya memang diamkan sampai ini dipercik-percik, yang di bagian atasnya pakai minyak. Ini tuh. Ini kan minyaknya, tepungnya masih mentah itu. Percik ke atasnya. Hati-hati, jangan sampai mengenai tangan atau badanmu. Pokoknya serba dikira-kira ya. Geser ke sana. Digeser ke sana, seret. Disurung. Nah, agar sampai dapat minyak, api dapat mengambil minyak dari arah sini. Itu maksudnya. Nah, karena apinya cukup besar, jadi cepat kering kan lapisan luarnya, sementara pisangnya juga tidak terlalu matang. Hasilnya bagus. Coba dibalik, lebih bagus lah setidaknya dibanding yang pertama tadi. Nah, harus cepat tapi terkendali, jangan sampai cepat terus akhirnya sampai malah bikin kesalahan. Nah, itu antara lain bagian tepung yang mentah terkena sotil tadi. Dijaga agar jangan sampai lengket satu sama lain, karena ketika sudah terlanjur lengket susah memisahkannya. Posisikan, jangan sampai ditekan ya Duk ya. Kalau ditekan nyes itu berarti keluar cairan. Itu yang akan membuat pisang gorengmu nanti jadi hangus. Oke, cukup kaca-kaca. Tadi sudah melihat hasil yang pertama dan hasil yang kedua ini kan menjadi relatif lebih bagus kan ya dibanding yang pertama. Itulah belajar. Belajar pada awal mungkin saja kita masih melakukan kesalahan, tapi pada proses berikutnya belajar dari kesalahan itu kita bisa mengubah menjadi lebih baik apapun yang kita kerjakan. Cukup sampai di situ saja. Nanti akan dicicipi di luar video. Ketemu lagi kawan-kawan lain waktu dengan cerita-cerita yang berbeda, bisa saja dengan Syifa yang akan masak entah apa, tunggu saja gitu ya. Teruslah belajar, jangan henti belajar selama ada kesempatan. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, keren kan hasilnya dibanding yang tadi. Kontrol terus apinya. Oke, pintar.